Bondowoso. Perihal yang mau saya tanyakan, saya punya intinya ingin mengolah kotoran domba dan urinnya. Kondisinya sempat sudah saya utarakan, kurang kadar amoniaknya itu maksudnya Pak ya, kurang nitrogennya. Rencana semula diproses buat pupuk horti ya, pupuk horti. Mungkin ada cara lain atau alternatif lain mengelolanya, baik padatnya, cairnya seperti diolah pupuk horti, atau ada pengelolaan lain-lain untuk misalnya urinnya kira-kira bisa dibuat seperti nutrisi gitu. Mungkin itu yang saya tanyakan dulu. Cukup sekian. Kebunnya kopi ada juga Pak ya? Baik, siap. Begini, kalau kita punya ternak domba atau kambing dan kebun kopi, maka kopi ini kita kan pasti punya limbah. Limbah dari kopi yang bisa untuk pakan domba atau kambing adalah kulit kopi. Kulit kopi inilah yang kita jadikan pakanan untuk domba. Supaya apa? Ketika domba nanti punya kotoran, kotorannya bagus untuk kopi. Dan ini pasti. Terus yang kedua, kalau Bapak mau meningkatkan kotoran hewan, kotoran dombanya, kuenya ini menjadi pupuk yang lebih bagus, tidak ada cara lain dengan cara konsep horti. Tetapi kalau cuman horti kan cuman secara dengan pupuk biasa, pupuk horti ya, NPK biasa. Tapi Bapak kalau mau tingkatkan ke nutrisi dari yang cairnya horti, bukan dari kencing lagi Pak ya, dari cairnya horti, berarti Bapak perlu tambahkan di sini asam amino. Asam amino terbagus itu dari mana? Asam amino terbagus itu adalah dari satu darah. Yang kedua dari jeroan ikan. Yang ketiga bisa juga dari daging ikan-ikan busuk. Nah ini masalahnya satu, Bondowoso ini tidak punya laut. Kalau dari anakan domba yang mati? Anakan domba yang mati boleh. Kalau tidak gitu usus ayam juga boleh. Jadi yang dibutuhkan dalam asam amino itu berurusan dengan pedalaman. Tahu ya pedalaman ya? Di dalam pedalaman itu kenapa kok kita butuh yang namanya usus tadi? Di sana ada sistem pencernaan. Betul ya? Usus itu tempatnya mencerna. Baik itu ayam, baik itu ikan, tempatnya mencerna. Nah, itu dipakai untuk bahan asam amino. Asam amino inilah yang diolah oleh dari kencing, dari urin tadi, akan diolah untuk menjadi nutrisi bagi tanaman. Berapa persen dosisnya adalah 20%. Seandainya sudah punya urin yang sudah jadi pupuk horti ya, sudah lengkap ya, sebanyak 100 liter, berarti kita butuh asam aminonya sebanyak 20 kilo. Ketika 20 kilo dengan cara ini, sekarang kita bisa olahnya dengan cara dioksidasi. Selama berapa lama? Selama 2 minggu Pak ya, sudah jadi. Nanti kerennya satu, baunya nempel di tangan 3 hari tidak akan hilang. Itu cirinya. Sampai minta maaf, kadang-kadang binatang lewat mungkin bersin dia, tidak mau mendekat dia. Dan itu memang khas. Terus Pak saya kepingin buatnya tidak bau, bisa. Setelah jadi tutup rapat 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun jadi pupuk sakti. Iya Pak. Kenapa kok 3 tahun? 3 tahun itu 1000 hari. 1000 hari itu dari tanah menjadi tanah. Kalau kita meninggal, diselamati berapa tahun Pak? 1000 hari. Kenapa kok selesai cuma 1000 hari, kok tidak lebih lagi? Karena dari tanah sudah menjadi tanah. Sudah tidak ada bekasnya Pak.
Jadi seluruh makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, kenapa kalau kita proses fermentasi selama 3 tahun, dia akan menjadi unsur yang sudah terurai. Jadi dari tanah menjadi tanah. Mau jual mahal atau murah? Kalau mau jual mahal, simpen 3 tahun. 1 liter bisa 100.000. Tidak apa-apa, setelah 2 minggu lupakan. Tidak ada gas lagi, lupakan. Jadi cuma satu Bapak Ibu, konsep melupakan. Orang menabung kalau diingat-ingat itu bahaya. Betul ya? Sewaktu-waktu bisa diambil. Tapi kalau lupa, kemarin bendahara saya itu lupa gitu, punya deposito gitu. Deposito sedikit tapi bunganya 30 juta loh. Oh, senang juga ya ternyata dia gara-gara lupa. Karena depositonya di Banyuwangi, lama enggak ke Banyuwangi. Jadi tolong Pak, ini deposito. Bunganya berapa persen? Wah ngeri bunganya. Bisa sampai 1000% ini. Kenapa kok saya katakan deposito yang paling tinggi bunganya itu apa? Ngolah sampah jadi pupuk. Bapak Ibu tahu enggak ketika saya cerita ini tadi semua, berapa sih harganya sampah? Enggak ada harganya. Cuman apa yang membuat lama? Deposito 3 tahun itu enggak lama kok. Lupakan, habis buat lupakan, habis buat lupakan. Nabung. Setelah ada waktu praktekkan. Tahu-tahu pada waktunya datang, boom gitu aja. Perjanjiannya satu, ketika barang sudah laris, saya minta tolong, jangan mengada-ada lagi. Nanti dibuat palsu, wah itu menghancurkan nama baik Bapak Ibu. Minta tolong jangan dilakukan. Kalau habis, bilang habis. Kalau dipaksa, bilang tidak ada. Lah itulah nanti kan teori terpaksa jadi kaya itu kan di situ. Kan lebih senang diantri pembeli kan daripada kita menawarkan kan. Nah, karena itu supaya tidak menyesal ketika ada kesempatan tampung. Minta tolong dilakukan betul Bapak Ibu. Oke, bisa diterima? Setelah jadi nutrisi dosisnya variasi. Tersakti 1 mili 1 liter. Berarti 1 banding 1000. Tapi supaya aman 1 banding 200. Paham di sini? Sebenarnya lebih mahal mana? Harga 20.000 atau harga 100.000? Orang seringkali terkecoh di sini. Loh ini kok dijual kayak saya jual pupuk yang nutrisi Bapak Ibu, saya jual 100.000 1 liter. 1 tangki cuman butuh 30 mili. Berarti 1 liter jadi berapa tangki Bapak Ibu? 30 tangki, betul ya? Kalau Bapak Ibu beli yang set PT dengan harga 40.000, murah atau mahal kelihatannya? Lebih murah. Tapi 1 liter cuma jadi 4 tangki. 1 tangkinya berapa berarti? 40.000 dibagi 4 berarti 10.000. Kalau yang tadi 100.000 dibagi 30 ketemunya 3.000. Mahal yang mana 100.000 atau yang 40.000? Yang 40.000. Tapi orang seringkali terkecoh di sana. Karena itu kalau bisa ketika membuat proses semua ini jangan pernah berhenti. Tabung, tabung, tabung. Dan ketika sudah ditabung hasilnya lebih bagus, harganya lebih murah. Petani pasti senang. Ini caranya ke sana. Cuman yang tidak bisa kita bohongi waktu. Proses itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipercepat, tidak bisa. Ciri utamanya kalau sudah 3 tahun apa? Dari tanah kembali menjadi tanah, jadi tidak berbau lagi. Ketika 14 hari nempel di tangan, dicuci pakai sabun apapun tidak akan hilang. Kecuali satu, jangan dicium. Orang itu kan gitu, kalau sudah tahu bau kan dicium terus gini. Jadi lupakan, sudah masukkan kantong gitu aja sudah. Jangan dicium lagi. Nanti 2 hari, 3 hari sudah tidak bau kok. Gimana? Gimana Pak? Kena pakaian ya, tidak hilang juga. Nanti 2-3 hari hilang sendiri.
Kenapa kok hilang sendiri? Tidak usah dicuci pun hilang sendiri. Karena ketika dia kena udara, karena dia bersifat bakteri, dia akan terurai. Oke, di sini siap? Apalagi Pak kira-kira? Kalau unsur hama kera boleh. Kalau asar kera jangan pakai nutrisi, jangan. Mau cara sadis atau cara baik? Kalau cara baik Pak, kasih makan. Terus dibilangi jangan kesini lagi. Itu kan cara baik. Tapi kalau cara sadis, satu, ambilkan kotoran ayam. Ambil 1 kilo campur air cucian beras 10 liter, diaduk, biarkan selama 2 minggu, laburkan, dicatkan di pohon-pohon sekeliling. Ketika monyet pegang itu, dia pasti bisa mati. Matinya bukan karena megang, begitu dia megang, kan tidak hilang-hilang baunya. Digaruk terus sampai dia tidak makan-makan sampai kelihatan tulangnya. Tapi itu cara paling sadis. Tapi kan bukan kita yang bunuh dia kan bunuh diri sendiri. Gitu. Oke, sudah?